Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mardiana Silvi, NPM 2040202031 dari Lokal B1 Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan hasil ringkasan saya mengenai materi bab 2, yaitu menjelajah dunia pustaka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Poin pertama yaitu membangun konteks teks ulasan buku. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, yang dimana karya sastra ini meliputi cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni, yang dimana karya seni yang dimaksud meliputi musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Poin kedua yaitu struktur teks pada teks ulasan buku serta hubungan genre pada teks ulasan buku. Yang pertama, identitas atau opsional. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Genre mikro yang digunakan untuk memaparkan identitas adalah deskripsi dan informasi. Mengenai identitas bersifat aktual. Artinya, segala sesuatu yang disebutkan pada bagian ini merupakan fakta tentang identitas buku. Setiap buku memiliki identitas yang dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul, dan halaman hak cipta. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Orientasi berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, memposisikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat mengulas tentang buku tersebut. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahap orientasi yaitu deskripsi dan eksposisi. Selanjutnya struktur tafsiran isi. Tafsiran isi memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Isi atau ringkasan buku yang diolah sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku tersebut, dan perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Genre mikro utama yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan tafsiran ini adalah deskripsi dan rekon. Deskripsi digunakan untuk memaparkan hal-hal yang terkait dengan isi materi, ciri-ciri, keadaan, kualitas, dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh buku yang diulas tersebut. Sedangkan rekon digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan yang dilakukan penulis buku pada saat menulis buku tersebut. Struktur yang selanjutnya yaitu evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas dan merupakan bagian inti dari teks ulasan. Karena pada tahap inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Genre mikro utama yang digunakan pada tahap evaluasi yaitu diskusi. Diskusi adalah argumentasi dua sisi yang apabila masing-masing sisi itu dipisahkan, masing-masing genre tersebut menjadi genre eksposisi. Struktur yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama penulis teks ulasan
memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Genre yang digunakan dalam rangkuman ini adalah deskripsi dan eksposisi. Manfaat teks ulasan buku, yaitu melatih seseorang untuk berpikir objektif, artinya seseorang kritikus diharuskan mengkritik apa adanya suatu karya yang diulas atau ditampilkan serta melatih kejelian seseorang. Membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan teks ulasan yang baik, kita memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mencari buku yang diulas. Kedua, membaca secara kritis. 3. Membuat ringkasan. 4. Menentukan kriteria penilaian. 5. Mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. 6. Menulis ulasan yang dimaksud. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.